Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi di channel saya Pinter Rezeki. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pembelajaran IPA, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Adik-adik, ada yang masih ingat apa itu materi? Pada video sebelumnya kita sudah membahas ya, apa itu materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Kemudian materi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, zat tunggal, kemudian ada juga campuran. Dan zat tunggal ini dibagi menjadi dua lagi ya, seperti unsur dan senyawa. Campuran juga terbagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Contoh dari homogen adalah larutan, dan contoh dari heterogen adalah koloid dan suspensi. Sekarang coba perhatikan beberapa gambar yang ada di sini. Ada arang, gula pasir, dan sirup. Bisakah kalian membedakan yang mana unsur, yang mana senyawa, dan yang mana campuran? Baiklah, kakak akan jelaskan satu persatu supaya kalian tahu apa perbedaan dari ketiga ini. Yang pertama, unsur. Unsur adalah salah satu subjek yang dipelajari di dalam kimia. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah besi, emas, perak, karbon, atau arang yang tadi. Bagian terkecil dari unsur itu, jadi unsur itu masih punya bagian terkecil ya, itu dinamakan atom. Jadi, atom itu merupakan bagian terkecil dari suatu materi. Tentunya memiliki sifat dan karakteristik yang sama. Lambang dari masing-masing unsur itu berbeda ya, dan sudah ditetapkan oleh sistem internasional. Ada yang 1 huruf, 2 huruf, dan 3 huruf. Contoh yang 1 huruf itu diambil huruf pertama, ditulis huruf kapital. Contohnya seperti kalium, lambangnya K besar, dan boron, lambangnya B besar. Kemudian yang 2 huruf. Yang 2 huruf ini, huruf pertama dengan huruf kapital, dan 1 huruf kedua atau berikutnya dengan huruf kecil. Contohnya seperti aluminium, dilambangkan dengan A besar dan L kecil, atau strontium, S-nya besar, diambil dengan R-nya yang kecil. Kemudian yang 3 huruf, yaitu huruf pertama dengan huruf kapital, huruf kedua dan ketiga dengan huruf kecil. Contohnya seperti uun septium. Lambangnya yang pertama U besar dan seterusnya huruf kecil. Nah, ini adalah beberapa contoh unsur atau lambang unsur yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa lihat pada tabel berikut ini. Nah adik-adik, unsur atau lambang unsur ini sering keluar pada saat ujian nasional maupun ujian yang lainnya. Kakak akan berikan salah satu contoh kepada kalian. Pada contoh tersebut, kalian mudah mengingatkan lambang unsur dan nama unsurnya. Tapi ingat, jangan sampai terkecoh dengan lambang dan nama yang hampir mirip. Contohnya seperti kalsium dan kalium. Kalsium itu dilambangkan dengan Ca, dan kalium itu dilambangkan dengan K. Nah, adik-adik bisa bedakan ya antara lambang kalsium dan lambang kalium. Kita lanjut ya. Berdasarkan jenisnya, unsur terbagi menjadi 3. Yang pertama unsur logam, yang kedua unsur non-logam, dan yang ketiga unsur semilogam atau metaloid. Nah, ini namanya sistem periodik unsur ya. Nanti akan kalian pelajari di bangku SMA. Nah, unsur logam ini memiliki sifat sebagai penghantar listrik atau penghantar panas, kuat dan mengkilap, bisa ditempa dan dibengkokkan. Kemudian titik didih, titik lelehnya lebih tinggi. Wujud padat pada suhu kamar itu lebih tinggi ya, kecuali raksa dan merkuri yang berwujud cair. Kemudian memiliki massa jenis yang lebih tinggi. Contoh dari unsur logam ini seperti besi, nikel, emas, natrium, tembaga, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya unsur non-logam.
Unsur non-logam ini memiliki sifat isolator atau kurang baik dalam menghantar listrik dan penghantar panas. Kemudian tidak mengkilap dan rapuh, tidak dapat dibengkokkan, titik lelehnya rendah, wujud gas atau cair pada suhu kamar, kecuali bromin atau Br yang berwujud padat. Contoh unsur non-logam adalah fluorin, klorin, bromin, dan lain-lain. Lalu unsur semilogam atau metaloid. Sifat dari unsur semilogam ini ada di tengah-tengah ya, jadi sifatnya antara sifat logam dan non-logam atau semikonduktor. Contohnya seperti silikon, arsenik, boron, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada yang harus kalian ketahui, yaitu molekul unsur. Apa sih molekul unsur itu? Molekul unsur itu adalah gabungan dua atau lebih unsur yang sejenis. Contohnya seperti oksigen atau O2, hidrogen H2, nitrogen N2, klorin Cl2, fosfor P2, dan lain-lain sebagainya. Baik, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah senyawa. Senyawa adalah materi yang terbentuk dari dua atom atau lebih unsur yang berbeda. Contohnya seperti H2SO4. Dua atom H, satu atom S, dan 4 atom O. Nah, adik-adik, soal yang seperti ini sering sekali keluar pada saat ujian ataupun ulangan ya. Kakak akan berikan salah satu contoh lagi kepada kalian, yaitu Al2SO4 3 kali. Nah, adik-adik ini membacanya seperti apa ya? Nah, di sini kakak akan jelaskan. Di sini ada 2 atom Al dan di sini SO4 ini memiliki kurung, kemudian di luarnya ada angka 3. Jadi kita di sini membuat S dikali 3, karena di luarnya ada angka 3, jadi kita kalikan 3. S itu nilainya 1 ya. S dikali 3 berarti 3 atom S. Kemudian O. O itu di sebelah kanannya ada angka 4. Karena di sebelah kanannya ada angka 3, di luar kurungnya itu berarti kita kalikan 4 dikali 3. Berarti 12 atom O. Nah, adik-adik jangan sampai terkecoh ya. Selanjutnya ada istilah molekul senyawa. Molekul senyawa merupakan gabungan dari dua atau lebih atom atau unsur yang berbeda jenis. Contohnya H2SO4 atau Al2SO4 dikali 3 yang tadi ya. Nah, adik-adik kalian bisa membedakan antara molekul unsur dan molekul senyawa. Dan ini pasti nanti akan kalian dapatkan pada saat ujian nasional ataupun ujian akhir di sekolah. Jadi molekul unsur itu adalah molekul yang sejenis, contohnya seperti yang di bawah ini. Kemudian molekul senyawa yaitu molekul yang berbeda jenis. Jadi kalian bisa membedakan ya antara molekul unsur dan molekul senyawa. Sekarang kita lanjut ke campuran. Campuran adalah gabungan dua zat atau lebih di mana masing-masing penyusunnya masih memiliki sifat zat penyusunnya. Campuran itu terbagi menjadi dua ya. Ada campuran homogen dan campuran heterogen. Pada minggu lalu atau video sebelumnya kita sudah membahas tentang campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen itu terbagi menjadi satu, yaitu larutan. Kemudian campuran heterogen terbagi menjadi dua, yaitu koloid dan suspensi. Koloid dan suspensi ini nanti akan kalian pelajari pada saat SMA ya. Contoh campuran homogen adalah larutan gula. Nah, larutan gula ini terdiri dari air dan gula ya. Setelah diaduk tidak terlihat lagi yang mana gula, karena setelah diaduk itu gula akan larut. Jadi, larutan gula ini disebut juga dengan campuran homogen. Selanjutnya, contoh campuran heterogen. Di sini kakak akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama yaitu air dan pasir.
Ketika pasir dicampurkan ke dalam air, maka pasir tersebut masih terlihat jelas dan tidak akan larut. Kemudian air kopi atau ampas kopi ya. Pada saat menyeduh kopi, biasanya ada ampas di bawah kopi itu yang tidak akan larut. Jadi masih terlihat jelas yang mana kopi dan yang mana air. Oleh sebab itu, dari kedua contoh tersebut dikatakan dengan contoh campuran heterogen. Nah, adik-adik, apakah ada yang sudah paham? Kalau kalian belum paham, kalian bisa mengulang kembali video ini dan mendengarkan dengan jelas. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Semangat terus belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.